Assalamualaikum teman-teman. Ini sebelum kerja aku mau ngasih lihat, aku udah ngisi bensin malam tadi. Saya terus kuisi pakai botol ya biar bisa mentok lagi. Buat ngukur nanti habisnya berapa liter gitu teman-teman untuk pengisian dari full tank sampai ngisi lagi nanti di pom bensin gitu. Pakai karbu sama busi yang standar ya. Nah ini di Speedo aku bakalan set ke trip ya. Nah trip A masih 0 teman-teman. Nah di sini udah 34,4 ya teman-teman, dan turun 1 bar posisinya. Tadi barusan aku cek, cuman tepatnya turunnya di berapa bar aku nggak tahu, dan berapa liter sebenarnya yang terkurang gitu. Nah ini udah tinggal 1 bar ya teman-teman di 88,4. Cuman belum kedip-kedip gitu teman-teman. Kalau bagian yang logonya sih udah kedip-kedip gitu ya, tapi di barnya belum kedip-kedip. Ini aku mau cek lagi untuk bensinnya sisa berapa. Semoga aja jelas ya. Tuh masih lumayan lah, ini kalau digoyang-goyang juga masih kelihatan. Jadi aku pakai lagi sekali buat ngantor hari ini. Mungkin sore nanti bakalan ngisi deh ini kayaknya gitu ya. Maksimalnya ketemu berapa gitu teman-teman. Oke, posisi aku habis pulang kerja ya teman-teman. Jadi posisi apa namanya nih di speedometer itu udah 100 kilometeran, dan barnya udah kedip-kedip tuh. Jadi aku bakalan bawa ke pom bensin buat diisi, nanti ketemunya berapa liter gitu ya. Untuk posisi kamera mungkin belum terlalu pas ya teman-teman, karena ini aku mesti nyari setupnya bener-bener gitu, karena ini dadakan juga aku pulang kerja langsung coba running gitu. Jadi skip aja kalau emang kurang nyaman untuk view-nya gitu ya, karena ini mesti ku ganti lensa wide angle dulu. Sama ini posisi aku ngetes coba race-nya masih off gitu, jadi agak geter-geter dikit lah gitu, kurang lebihnya gitu ya. Nah ini juga aku jelasin di sini, aku rata-ratanya di RPM 5.000 sampai ke 6.000, enggak lebih dari 6.000 lah ya. Kadang-kadang ada lah lebih, cuman nggak lama gitu ya. Jadi penggunaannya bener-bener normal. Kadang-kadang di kecepatan 60 aja tuh udah bisa ganti ke gear 5 gitu. Cuman rata-ratanya sih di gear 4 aja gitu ya. Pokoknya kalau di gear 5 tuh sampai 80 kilometeran lah gitu. Tapi aku untuk akurasi speedometernya, karena ini custom ya, jadi aku nggak berani jamin bahwa kalau di sini 45 terus di realnya 45 gitu ya, mesti di GPS-in gitu. Dan aku nggak punya dudukan buat naruh HP untuk ngecek di GPS-nya bener apa belum speedometernya. Ya mungkin next lah ya teman-teman untuk keakurasiannya di GPS gitu. Nah di sini aku lagi menuju ke pom bensin ya untuk pengisian full tank. Jadi nanti kita bisa kalkulasiin berapa aja biaya yang harus diisi gitu dengan speedometer yang sekarang. Di posisi sekarang sih udah di 100. Mungkin nanti kalau sampai pom bensin bakalan di 103 atau 105, sekitar itulah teman-teman. Nah nanti kalau misalnya udah ketemu, dihitung pakai kalkulator atau kita asumsiin gitu ya, untuk gambaran besar aja gitu teman-teman. Nanti aku bakalan compare, karena coilku udah dateng, terus busiku udah dateng, toolkit untuk penggantian vakum karbu dan sebagainya juga udah dateng. Tinggal pengaplikasiannya aja sih, aku belum ada waktu untuk bongkar karbu ya. Sama baut yang aku beli buat gantiin bautku yang udah slack juga belum dateng gitu. Itu kalau nggak salah tuh pakai baut M4 ukurannya. Nanti pakai yang L, aku nggak tahu panjangnya 1,5 apa di 2 gitu. Jadi aku coba beli yang satu set kemarin gitu. Cuman belum datang posisinya. Masih di tempat penyortiran di daerah Kalteng lah intinya. Ya mungkin dalam waktu dekat lah. Semoga aja minggu aku udah bisa pakein gitu ya. Nanti bakalan aku bikin lagi kayak yang di video awal. Jadi dari malam gitu, dari nol, nanti dibikin di set di trip B aja biar ingat gitu ya. Nanti di trip B
Terus aku coba mulai dari full tank lagi, nanti sampai ngisi. Nanti dilihat tuh borosan mana atau iritan mana gitu kalau dengan kondisi normal. Cuman yang bikin nanti jadi nggak fair mungkin karena aku ganti toolkitnya, kayak diafragma di karbo vakumnya, terus di bagian apa namanya nih, scapnya aku ganti karetnya gitu ya. Mungkin nanti ada perbedaan sedikit lah, cuman untuk hemat apa enggaknya seharusnya nggak terlalu berubah lah kalau cuman penggantian itu gitu. Jadi yang lebih pengaruh ntar mungkin di bagian pengapiannya sama di busi iridiumnya gitu. Jadi di sini aku nanti pakai busi punyanya Uma Racing gitu. Bentar teman-teman, ini aku bakalan ngeliatin aja dulu untuk pengisiannya nanti habis berapa gitu ya. Nah kondisinya udah mulai tipis ya, tapi mungkin teman-teman nggak bisa lihat, yang pasti itu udah tipis banget. Terus di speedometernya juga nunjukin udah di 106 teman-teman gitu. Jadi nanti kalau diisi full tank ketemunya berapa buat dijadiin bahan compare nantinya ya. Nanti kita hitung lah pakai asumsi gitu teman-teman. Ini agak ke atas ya karena aku pakai half face ke kantor, nggak enak pakai full face ya teman-teman, jadi kayak gini. Ini juga setupnya dadakan, jadi diharap maklumin aja dulu gitu. Untuk nextnya mungkin waktu tes yang di karbo iridium apa, busi iridium dan sebagainya, mungkin setupnya bakalan lebih proper gitu. Yang ini bener-bener dadakan, aku baru pulang kerja ya. Oke, udah di pengisian ya teman-teman. Kalau di tempatku ini kalau pengisiannya di Pertalite yang subsidi lumayan rame antriannya teman-teman, tapi kalau yang Pertamax aman-aman aja gitu. Nah itu di papan Pertaminanya udah kelihatan ya, itu 57.000 atau di 4,25 literan lah yang masuk ke dalam tangkiku gitu teman-teman. Dengan apa namanya nih, dengan di speedometer 106 km ya. Jadi kita mulai berhitung pakai kalkulator, ntar mungkin aku tunjukin displaynya di sini. Kita sama-sama tahu ya teman-teman kalau tankinya Satria ini kalau nggak salah tuh 4,9 literan untuk maksimalnya. Cuman tadi yang keisi 4,25, yang berarti masih ada sisa di bawah 1 liter gitu. Jadi kita bisa pakai lakukan pembulatan di 4 liter, terus speedometernya dianggap aja nih tripnya udah 100 km gitu ya. Jadi biar baginya gampang, kalau 100 bagi 4 kan ketemunya 25 liter gitu. Jadi per 1 liternya ini motor konsumsi BBM sebesar 25 literan gitu untuk 1 liternya. Kurang lebih kayak gitu buat diasumsiin, tapi kalau misalnya hitungan tepatnya ya pakai koma-koma lah, misalnya 106 dibagi 4,25 kan ketemu mungkin di 100 ketemunya di 4, sekian ya, 4,8 4,9 gitu ya. Mungkin nanti aku kalkulatorin aja, nanti aku kasih visualnya di sebelah kiri jalan ini kali ya, biar teman-teman juga pada lihat hasilnya gitu ya. Mungkin nanti di punya teman-teman ada yang lebih irit, ada yang lebih dari itu gitu ya. Itu apa namanya, beda-beda tempat, beda ini ya teman-teman, karena kondisi panas suhu di area tempat aku atau apa namanya elevasi ketinggian di tempat aku juga beda, karena tempatku ini lumayan areanya banyak bukit-bukit gitu teman-teman. Jadi mungkin beda-beda gitu ya untuk konsumsinya, tapi rata-ratanya paling enak kita asumsiin di sekitar 25 per 1 liternya gitu ya. Untuk sekelas Satria FU ya menurutku nggak boros-boros banget ya, karena kalau dibikin boros nggak enak, dibikin irit banget juga nggak enak. Kayaknya nih motor emang enaknya cuman optimal aja gitu, dan aku rasa ini udah lumayan optimal. Tinggal nanti lihat
perbedaannya gitu, yang kalau misalnya kita pakai bus iridium apakah dia bakalan lebih hemat atau dia lebih boros dikit gitu ya, karena katanya kan pembakarannya lebih optimal dengan bus iridium. Apalagi punya Umar Racing ini kan katanya punya 3 apa sih kaki-kaki yang dekat ngalirin listriknya gitu loh. Terus juga koilnya kan ganti tuh, punyanya A100 yang katanya lebih galak gitu. Jadi mungkin nanti setup karbunya bakal disetel lagi. Kalau sekarang nih posisinya pakainya 3 putaran, cuman di RPM tengahnya masih aja ada sedikit endut-endutan. Aku takutnya bagian jarumnya itu emang kayaknya dirubah deh ini gitu, jadi memang harus dibongkar dulu biar biar tahu gitu teman-teman. Oke, sekian aja, terima kasih buat teman-teman yang udah bantu share-share ilmu yang baru ke aku gitu ya.